Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Marni Hartati MPD, dan yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Bunda Rodiah Ambarsari. Perkenalkan, saya Ibu Muthoharatun SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Depok. Hari ini saya sudah bersama rekan sejawat saya. Salam kenal, saya Arnis Dwi Irianti, biasa dipanggil Bu Arnis. Saya mengajar matematika kelas 9. Hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik praobservasi. Simak video selengkapnya. Bu Arnis, selamat siang. Selamat siang Bu Haro. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik dan sehat ya Bu Arnis ya. Bu Arnis lagi sibuk nggak nih? Kebetulan enggak Bu Haro. Oh, kebetulan nggak. Iya. Alhamdulillah. Saya minta waktunya sebentar ya Bu Arnis. Boleh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Bu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Adapun kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Arnis dalam pengembangan dan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Bu Arnis. Dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama, praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu, biar Bu Arnis tidak terbebani dengan kegiatan supervisi akademik, dalam hal ini praobservasi. Baik Bu Haro. Baik Bu, dari obrolan kita hari ini nih Bu, kira-kira apa sih yang Bu Arnis ingin dapatkan? Baik, terima kasih Bu Haro sudah bertemu dengan saya hari ini dalam kegiatan coaching. Tujuan saya melakukan coaching ini adalah selain untuk bersilaturahmi, tapi juga untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat, guna untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas, ya khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas 9. Jadi Bu Arnis ingin bertukar pendapat, bertukar pikiran ya Bu ya. Baik Bu, kalau boleh saya tahu Bu, nanti Bu Arnis akan membawakan materi apa Bu? Ya. Insya Allah besok saya akan menyampaikan materi tentang statistika. Materi statistika di kelas 9 ya Bu ya? Betul Bu. Baik, materi statistika. Oke, kalau untuk tujuan pembelajaran yang sudah Bu Arnis susun itu apa Bu? Oh ya, tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan untuk kegiatan pembelajaran besok, yaitu adalah melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menentukan min atau rata-rata dengan tepat. Jadi melalui pembelajaran discovery pembelajaran, kira-kira persiapannya apa saja sih Bu yang sudah Bu Arnis lakukan sampai saat ini? Baik, tentunya sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, saya mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya adalah membuat RPP, kemudian mempersiapkan media pembelajaran, sekaligus dengan LKPD yang nantinya akhirnya akan melakukan penilaian. Ya, jadi sudah lengkap sekali ya Bu ya. Bu Arnis sudah melakukan persiapan. Yang pertama Bu Arnis sudah membuat RPP, kemudian yang kedua media juga sudah Bu Arnis persiapkan, kemudian yang ketiga Bu Arnis juga sudah mempersiapkan LKPD ya Bu ya. Baik Bu, itu sudah lengkap sekali Bu. Dari sini tentunya ada materi yang Bu Arnis barangkali sulit menyampaikannya, dan siswa sendiri sulit menangkapnya. Di sini itu berkaitan dengan apa Bu? Baik, pada dasarnya matematika itu hampir sama dengan pelajaran yang lain. Artinya ada materi yang cukup bervariasi, ada yang dirasa sulit, ada juga yang tidak sulit. Tapi titik beratnya adalah justru pada saat pembelajaran itu saya sebagai guru itu harus memahami kemampuan anak. Kemampuan anak yang berbeda-beda, karena masing-masing anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada cara menangkap pembelajaran dengan cepat, dengan yang sedang, bahkan dengan yang lambat. Jadi itu yang harus dipertimbangkan pada saat kegiatan pembelajaran itu. Ya. Jadi Bu Arnis sudah
eh, memahami kemampuan ya, tingkat kemampuan peserta didik ya. Apalagi ini kan pelajaran matematika yang biasanya dianggap momok yang sangat menakutkan bagi anak didik kita gitu. Jadi Bu Arnis sudah mempersiapkan ada anak yang tingkat kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah gitu ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya juga sudah melihat bahwa Bu Arnis itu sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa itu sendiri ya Bu ya. Iya Bu. Nah, terkait dengan persiapan belajar siswa ini Bu, tentunya Bu Arnis itu punya strategi atau model pembelajaran terkait dengan materi statistika itu tadi ya Bu ya. Coba Bu Arnis ceritakan bagaimana sih strategi pembelajaran yang akan Bu Arnis lakukan nanti. Baik, untuk kegiatan pembelajaran khususnya matematika di sini ada poin yang tidak kalah pentingnya di samping dengan memahami perbedaan anak, yaitu adalah cara bagaimana kita memahami perbedaan anak tersebut. Yaitu biasanya saya di awal sebelum melakukan pembelajaran saya melakukan tes diagnostik ya. Ada dua macam, ada yang kognitif dengan yang non kognitif. Kalau yang tes diagnostis kognitif itu saya bisa mengetahui anak itu sudah menguasai materi yang sebelumnya. Jadi saya bisa tahu nih anak mau apa, saya berikan materi ini sudah menguasai belum yang sebelumnya. Karena tipe matematika itu ada materi yang prasyarat gitu. Jadi kita bisa tahu dengan tes tersebut. Kemudian yang kedua ada tes diagnostik non kognitif. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya gitu. Jadi kita bisa tahu kemampuan anak cepat lambatnya itu dari kebiasaan mereka belajar, terutama di rumah. Kita bisa memberikan tes dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan kondisi belajar mereka. Belajar di rumah dia dengan siapa, dibantu siapa, atau sendiri kah? Atau mungkin kita juga bisa mengetahui kemampuan anak yang tadi berbeda itu mungkin dari background dari dia keluarganya, dan itu bisa mempengaruhi cara belajar mereka pada saat di sekolah. Begitu Bu Haro. Iya. Nah, untuk materi statistika itu sendiri nanti Bu Arnis itu akan menggunakan asesmen apa Bu? Diagnostik atau non diagnostik itu sendiri? Dua-duanya sudah dilakukan sebelumnya. Iya, karena sebelum masuk ke materi biasanya saya melakukan tes tersebut. Nah, kalau untuk yang masuk ke bab baru seperti statistika seperti ini, karena saya sudah pernah melakukan tes diagnostik non kognitif, jadi saya sudah tahu anak-anak yang berbeda-beda. Nah, tinggal saya melakukan tes yang kognitif. Pada saat saya mau mengajarkan statistika, anak harus menguasai dulu nih tentang apa sebelumnya, begitu. Jadi ada materi prasyaratnya. Seperti itu Bu Haro. Ya. Jadi nanti yang akan Bu Arnis gunakan dalam materi statistika ini, Bu Arnis itu akan menggunakan model pembelajaran yang seperti apa? Apakah yang sesuai dengan gaya belajar atau sesuai dengan asesmen diagnostik yang kognitif itu sendiri? Jadi setelah saya melakukan tes tersebut, saya juga bisa mengembangkan dengan melakukan tes gaya belajar. Ya, gaya belajar itu ada 3, gaya belajar auditori, kemudian visual, sama satu lagi kinestetik, gitu ya. Setelah sudah melakukan seperti itu, mereka tahu gaya belajar masing-masing. Dan pada saat di kelas pun saya memfasilitasi mereka. Gitu. Misalnya pada saat saya menggunakan metode ceramah di awal, misalnya menjelaskan sedikit materi, tentunya saya tidak hanya berbicara di depan. Kalau saya hanya berbicara di depan, itu baik untuk yang punya gaya belajar auditori, tapi tidak kurang baik ya, karena memang kalau yang visual tidak langsung menangkap. Makanya saya lakukan dengan mencatat di papan tulis, begitu. Jadi apa yang saya utarakan saya kembali ulangi dengan catat di papan tulis. Nah, bagaimana dengan yang kinestetik? Cara memperoleh mereka paham atau tidak, saya libatkan mereka ya dengan cara saya panggil ke depan kemudian menuliskan atau bisa juga menjelaskan. Jadi keterlibatan dia langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Begitu Bu Haro. Bagus sekali Bu Arnis. Saya di sini sudah melihat bahwa Bu Arnis itu sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi Bu.
yang mana Bu Arnis itu sudah memetakan kebutuhan belajar siswa, kemudian memetakan gaya belajar anak itu sendiri ya Bu ya. Baik Bu, nanti akan Ibu lakukan pada saat pelaksanaan observasi di kelas ya Bu ya. Betul. Oke Bu, tadi kan Bu Arnis sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Arnis lakukan. Nah di sini Bu, untuk Bu Arnis sendiri nih, apakah ada kompetensi yang ingin Bu Arnis kembangkan terkait dengan diri Bu Arnis? Oh ya. Tentu ya, tentu harus ada yang terus menerus dikembangkan, terutama saya sebagai guru ya. Ada 2 poin ya yang kurang lebih bisa saya kembangkan dalam hal untuk meningkatkan pembelajaran. Yang pertama itu adalah intelektual saintifik, kemudian adalah yang kedua mengembangkan kompetensi sosial emosional. Gitu. Kalau untuk intelektual saintifik ya dengan cara saya belajar bisa mandiri, bisa juga jika saya bisa belajar dari teman-teman yang lain, karena kebetulan saya bergabung di komunitas MGMP Matematika Kota Depok. Jadi saya bisa mengembangkan dari situ juga ya, belajar dari situ juga, dari komunitas tersebut. Kemudian yang kedua, mengembangkan kompetensi sosial emosional. Dan ini tidak kalah penting dari saintifik tadi ya, karena pada saat saya menghadapi anak, tentunya saya juga harus punya kontrol emosi ya, terutama pada anak-anak yang saat saya ajarkan tidak langsung memahami, maka saya harus lebih sabar gitu ya, untuk bisa berusaha mendampingi anak-anak sampai mereka bisa, karena saya yakin bahwa yang namanya belajar itu anak pasti bisa, cuman tinggal tadi karena kemampuannya berbeda-beda, maka prosesnya juga akan berbeda-beda. Betul, iya betul. Ya. Jadi yang saya tangkap tadi, Bu Arnis ingin mengembangkan intelektual saintifik yang pertama ya Bu ya. Yang kedua itu Bu Arnis ingin mengembangkan KSE-nya, kompetensi sosial emosional, karena bagaimanapun ketika ada anak sudah dijelaskan dia itu kurang paham, dijelaskan kembali dia masih kurang paham, itu otomatis kan kita harus bisa, bagaimana seorang guru harus bisa mengendalikan emosi gitu ya Bu ya. Itu memang bagus Bu ya. Oke, sip, bagus sekali Bu Arnis. Nanti insya Allah saya akan membantu dalam kegiatan supervisi akademik. Semoga dalam kegiatan observasi nanti Bu Arnis diberikan kelancaran, kemudian bisa melakukan semua dari strategi yang sudah Bu Arnis rencanakan itu tadi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah Bu Arnis berikan. Sama-sama Bu Aro. Oke Bu, untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Arnis siapnya kapan? Insya Allah besok bisa Ibu. Besok ya? Bisa dilakukan. Baik. Ya. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Oh ya Bu, nanti setelah observasi kita akan kembali bertemu, kita akan kembali berbincang-bincang tentang apa yang belum dilakukan, apa yang sudah, kemudian terkait dengan pengembangan apa sih yang ingin Bu Arnis capai, gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Arnis. Sama-sama Bu Haro ya. Itu tadi kegiatan coaching supervisi akademik praobservasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.